Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Aku yakin hari paling gampang untuk jadi polisi adalah pas ketemu orang-orang ini sih. Ada yang live Facebook abis ngerampok, ada kriminal yang masuk sendiri ke kantor polisi gara-gara main Pokemon, dan bahkan ada penjahat yang ditipu dukun karena ngakunya bisa bikin menghilang. Udah deh ya, daripada kelamaan, hai aku Jenny, yuk kita bahas. Makan anting berlian. Di Florida ada seorang pria bernama Jayton Gilder tuh yang nekat menyamar menjadi seorang asisten pemain NBA Orlando Magic dan datang ke Tiffany & Co ya. Di sana dia sosok tuh teman-teman bilang mau beli perhiasan karena disuruh bosnya, dan anehnya karyawan tokonya juga percaya-percaya aja tuh. Terus dia dibawa masuk lah tuh ke ruang VIP dan ditunjukin cincin berlian bersama dengan 2 pasang anting yang kalau total-total tuh harganya mungkin bisa lebih dari 20 miliar rupiah kali teman-teman. Dan setelah ngeliat barangnya, tanpa aba-aba nih, dia langsung kabur tuh ke mobilnya, lalu tancap gas pergi ke Texas. Butuh 6 jam bagi polisi buat nangkap ini orang ya. Tapi waktu dicek mobilnya, ternyata antingnya nggak ada sama sekali guys. Kemana? Nah ini nih yang bodohnya. Ternyata dia makan anting itu. Seriusan, jadi dalam perutnya itu ada anting seharga 12 miliar rupiah coba. Yang bikin ngakak pasti ekstra itu teman-teman, dan juga ketahuan dia dengan polosnya nanya seperti ini nih. Emang gue bisa dituntut atas apa yang ada dalam perut gue? Dia pikir perutnya itu berangkas hukum kali ya. Dan karena kejadian ini dia harus dirawat 12 hari di rumah sakit tuh, sampai semua anting di perutnya benar-benar keluar semua ya. Pamer di iPad curian. Kasus berikutnya datang dari Texas nih teman-teman. Kenalannya sama 2 orang jenius, yaitu Dorian Walker Gaines dan juga Dillian Thompson ya. Jadi suatu hari mereka tuh nemuin sebuah truk yang bagasinya tuh kebuka, dan karena nggak mau ngelewatin kesempatan emas itu, mereka langsung lah nyolong $5.000 Amerika Serikat dan juga sebuah iPad miliknya seorang pria bernama Stuart Sheffer. Nah, merasa sudah menjadi sultan dadakan, mereka langsung lah tuh kabur ke Burger King buat flexing teman-teman. Anehnya mereka pakai iPad curian itu buat ngerekam video flexing, dan dengan bangganya di-upload lah tuh ke Facebook. Dan mereka juga mungkin nggak tahu tuh kalau Apple ada fitur iCloud kan. Nyatanya iPad ini masih nyambung teman-teman ke iCloud-nya milik sang korban. Jadi setiap video yang mereka rekam otomatis kekirim juga lah tuh ke gadget lain miliknya si korban. Nah, Stuart yang lagi sedih tuh teman-teman tiba-tiba kaget banget tuh waktu ngelihat muka malingnya nongol jelas di layarnya. Dan gak pakai lama, videonya langsung disebar lah tuh ke Reddit dan juga langsung viral ya. Kekuatan netizen pun juga beraksi tuh. Nama dan alamat mereka ujung-ujungnya ketahuan, dan polisi pun langsung nyiduk mereka. Akhirnya sih mereka tuh gak dipenjara teman-teman, tapi kena 5 tahun tahanan rumah, dan Dorian pun juga bahkan harus bayar denda $9.000 Amerika Serikat buat ganti rugi ya. Biarawati palsu. Bandar narkoba selalu punya cara yang aneh-aneh sih kalau bisa gue bilang buat menyelundupkan narkobanya itu ya. Salah satunya adalah ini nih. Mereka mengirim 3 cewek untuk pakai baju seperti suster biarawati, coba bayangin. Jadi di tahun 2013 lalu 3 wanita ini terbang teman-teman dari Kolombia ke Kepulauan Karibia tuh, sembari pakai baju biarawati dan bilang kalau lagi ada tugas rohani. Nah masalahnya petugas di sana tuh langsung pada salfok gara-gara baju biarawati yang dipakai sama 3 orang ini bahannya tuh kelihatan murahan banget dan gak rapi gitu loh. Ya beda lah sama baju biarawati asli. Ditambah lagi mereka tuh kelihatan gugup dan jalannya juga aneh. Lalu pas diperiksa badan mereka ketahuan tuh belangnya. Di balik jubah suci itu ternyata ada kokain yang dilakban kencang banget di kaki mereka. Jumlahnya sekitar 6 kg ya. Aduh, niat hati mau prank petugasnya pakai kostum agama biar dikira orang suci, malah zong banget tuh teman-teman, dan juga langsung diciduk sama polisi karena tuduhan perdagangan narkoba ya. Bersembunyi di bawah kasur. Jadi penjahat itu harus pinter ya teman-teman. Jangan kayak cowok satu ini yang malah sembunyi di tempat yang gampang dicari ya. Di tahun 2017 ada pria bernama Jan Sifat yang mencuri uang $6.000 Amerika Serikat tuh dari sebuah restoran fish and chips gitu ya. Dia sempat ditangkap sih sama polisi, cuma akhirnya dilepasin tuh dengan jaminan dan diwajibkan hadir di pengadilan.
Cuma waktu hari sidangnya, dia malah pergi coba. Ya polisi jelas lah langsung datangin rumahnya dengan niatan pengen nyeret dia ke pengadilan. Nah, masalahnya dia ini bodoh banget guys. Dia malah ngumpet di bawah tempat tidur dengan kakinya yang masih nongol jelas banget di luar tuh. Ya saking absurdnya, polisi aja sampai ngerosting dia di Facebook dengan caption kalau dia ini gak bakal menang penghargaan juara petak umpet tahun ini sih. Ya pada akhirnya dia ditarik keluar lah tuh dan juga dihukum 250 jam pelayanan masyarakat serta hukuman percobaan. Pentingnya sekolah. Di kasus kali inilah kita akhirnya belajar kalau sekolah itu memang penting banget teman-teman. Jadi dulu ada mainan di SD gue tuh, dimana kita bisa nulis pakai tinta tembus pandang dengan perasan lemon ya. Ya nanti kalau dipanasin pakai api atau hair dryer, tulisannya baru bakalan kelihatan. Nah, dua pria, MacArthur Wheeler dan juga Clifton Johnson ini teman-teman percaya tuh kalau air lemon bisa bikin muka mereka jadi nggak kelihatan atau transparan di kamera. Kalau air lemon bisa bikin tulisan menghilang, berarti kalau kita olesin ke muka bisa bikin CCTV nggak ngeliat kita nih. Nah, bermodal keyakinan sesat dan juga mata yang super perih kena asam jeruk, mereka nekat lah tuh ngerampok 2 bank berturut-turut tanpa topeng sama sekali. Dan cuma modal muka basah kuyup kena jas lemon saja ya teman-teman. Amazingnya, mereka berhasil bawa kabur uang sekitar $5.200 ya. Tapi sayang banget tuh, CCTV berhasil menangkap muka mereka dengan jelas ya. Alhasil, nggak butuh waktu lama, polisi berhasil melacak keberadaan mereka dan juga melakukan penangkapan. Nah, yang bikin ngakak waktu ditangkap nih, Wheeler malah shock berat dan juga teriak, tapi kan gue udah pakai jusnya. Dan karena kejahatannya ini, mereka dijatuhi hukuman 24,5 tahun penjara. Pelajaran itu penting ya teman-teman. Kalau hidup memberimu lemon, bikin es jeruk aja ya. Jangan dipakai buat ngerampok bank ya teman-teman. Tertangkap karena Pokemon Go. Masih inget gila-gilanya demam Pokemon Go tahun 2016? Nah, saking hype-nya, ada kriminal yang malah nggak sengaja tuh nyerahin diri ke polisi cuma gara-gara ngejar Pokemon. William Wilcox adalah orangnya nih teman-teman. Masalahnya, dia tuh lagi jadi buronan polisi karena kabur dari sidang kasus pembobolan rumah. Normalnya kalau lagi jadi buronan ya kita bakal ngumpet kan? Tapi apa yang dilakukan tuh? Dia malah keluyuran di luar kota pakai piyama sambil ngejar Pikachu di gamenya teman-teman. Apesnya, dia jalan kaki langsung tuh menuju kantor polisi Milford yang di dalam game itu ternyata jadi lokasi gym buat battle. Nah, karena terlalu fokus main, dia nggak sadar kalau polisi di situ tuh langsung ngenalin mukanya. Tanpa drama kejar-kejaran, William langsung diciduk di tempat ya. Mantra tidak terlihat. Menurut gue, perampok kali ini kebanyakan nonton Harry Potter sih. Soalnya cuma dengan baca-baca mantra yang dikasih dukun, dia percaya teman-teman kalau dirinya ini invisible alias gak kelihatan. Kedengarannya konyol ya, tapi ini beneran terjadi di Iran tahun 2002. Jadi ada seorang pria yang mau merampok bank gitu ceritanya. Tapi dia itu punya satu strategi yang menurut dia jenius sih. Dia gak pakai masker, gak pakai helm, gak pakai hoodie, ya pokoknya gak ada penyamaran sama sekali lah. Dia masuklah tuh ke bank, lalu jalan biasa dan langsung ngambil uang dari tangan para nasabah. Alhasil semua orang di sana tuh pada marah dan polisi pun juga sampai ikut turun tangan. Nah, yang lucunya waktu ditangkap tuh dia malah ngomong kayak begini, saya nggak ngerti kenapa mereka bisa lihat saya, padahal saya sudah bayar 6 juta lebih ke penyihir buat bikin saya menghilang. Aduh, hari gini masih percaya sama dukun aja udah aneh. Dia lagi tuh berharap bisa invisible kayak di film-film coba. Alih-alih menghilang dari pandangan, dia malah menghilang tuh teman-teman ke dalam penjara buat waktu yang lama ya. Pamer kejahatan di Facebook. Kalian tahu gak sih ada tipe orang yang pick me banget sampai-sampai dia tuh selalu update sama semua kegiatannya di sosmed? Nah, Michael Baker ini adalah orang tipe yang seperti itu ya. Jadi dia upload lah fotonya tuh waktu lagi nyedot bensin di mobil polisi. Dan karena mungkin ngerasa aksinya ini keren, dia upload lah fotonya tuh ke Facebook. Hasilnya ya jelas jong banget lah. Polisi nggak perlu repot-repot investigasi ala detektif. Cukup buka Facebook, lihat fotonya, dan langsung ciduk lah si Michael di rumahnya. Aduh, bodoh banget kan?
buku harian pencuri mobil. Tahun 2017 kemarin, polisi berhasil menemukan maling paling jujur di dunia nih teman-teman, yang namanya adalah Vanessa Guerrero ya. Jadi di tanggal 12 Agustus 2017, dia nekatlah nyolong mobil van Ford Freestar seharga $2.000 ataupun sekitar 30 juta rupiah dan langsung dijual ke tempat rongsokan besi tua. Awalnya dia pikir aksinya itu mulus banget karena mobilnya itu sudah jadi besi rongsok ya. Tapi layaknya remaja galau di film-film, Vanessa punya hobi menulis diary. Isinya begini, gue beneran nyolong mobil hari ini, sumpah panik banget. Polisi yang dapat laporan mobil hilang langsung gercep lah tuh ngelacak ke tempat rongsokan. Dan bener aja, nama Vanessa langsung muncul sebagai penjualnya teman-teman. Waktu rumahnya digeledah, polisi juga nemuin buku harian keramat itu. Ya auto skakmat lah ya. Dan yang bikin makin nyesek, ternyata Vanessa ini sebenarnya lagi dalam masa hukuman percobaan buat kasus pencurian lainnya. Penyamaran gagal. Di tahun 2010 ada satu kriminal yang bener-bener bikin polisi tuh geleng-geleng deh. Namanya adalah Dennis Hawkins ya. Jadi dia ngerampok tuh di salah satu bank gitu teman-teman. Tapi dia coba lah tuh buat menyamar menjadi seorang wanita. Dia datang pakai wig pirang, bawa BB gun, dan bahkan nyumpelin bajunya tuh ke dada biar lebih berisi ceritanya. Tapi masalahnya tahu nggak apa? Jenggotnya nggak dicukur sama sekali. Jadi yang kelihatan di CCTV ya cowok berjenggot tapi pakai wig gitu teman-teman. Dengan penyamaran yang kurang totalitas ini, bikin polisi gampang banget lah ya buat nyari identitas aslinya. Makanya, meskipun berhasil dapat uang, ini langsung diciduk tuh teman-teman di pom bensin terdekat. Lagi bisa-bisanya lupa tuh gimana ceritanya coba. Udah totalitas pakai wig dan juga sumpelan, masa nggak ngaca sama sekali dah. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.